Selamat malam. Di sini saya Gita Renada dengan NRP 5025251105 akan melakukan demonstrasi untuk praktikum modul 2. Di sini akan saya langsung mulai saja dari soal nomor 1, yaitu Acu Malaka. Dimana untuk soalnya itu pokoknya kita diberikan masukan X dan Y dan keluaran sebuah angka yang mempresentasikan minimum lompatan, dimana kode ini akan melompat dan ada lompatan supernya, dan ya begitu. Sini langsung aja mana ya. Di sini saya di integer mainnya saya mendeklarasikan X sebagai longlong karena constraint-nya itu 10 pangkat berapa tadi? 10 pangkat 12, dan itu banyak banget jadi nggak bisa di integer. Kalau Y-nya itu cuma sampai 50, jadi saya pakai integer. Terus di sini scan F terus dimasukkan ke X dan Y. Terus di sini saya juga mendeklarasikan lompatan yang awalnya itu berjumlah 0 karena dia melompatnya pasti pertamanya 0 gitu, kayak ya gitu. Terus di sini logikanya itu saya misal misal jaraknya itu 10 kan, kalau misalnya dia ada satu lompatan super, dia harus pakai di posisi kelima gitu. Jadi dia nanti lompatnya itu dengan nambah 5 gitu, jadi 5 tambah 5 10 langsung nyampe di akhir. Nah itu kan jadi nanti jaraknya X-nya itu dibagi 2 dulu, jadi nanti dia nggak menyanyiakan lompatan supernya, jadi kita pakai lompatan supernya dengan efisien. Nah di sini pakai fungsi while Y lebih dari 0 dan X lebih dari 1 karena lompatannya itu lebih dari 0 dan jaraknya itu kan kita mulainya dari 1, jadi X-nya lebih dari 1. Kalau X-nya itu bisa dimodulo 2, dia akan X-nya sama dengan X per 2. Jadi kalau misalnya kalau misalnya jaraknya itu bisa dibagi 2, X-nya itu akan dibagi 2, terus nanti disimpan ke variabel X-nya ini. Terus Y-nya min karena jumlah lompatan supernya itu berkurang. Terus jumlah lompatannya itu nambah. Nah kalau misalnya X-nya itu nggak bisa dimodulo 2, X-nya itu akan di min dulu, jadi dia akan mundur maksudnya maju dulu satu langkah. Jadi dia kan kalau misalnya else dia berarti berarti dia ganjil kan karena dia nggak bisa dimodulo 2, jadi kita majuin dulu satu langkah biar dia biar dia bisa genap, jadi bisa dimodulo 2. Ini X min kan kalau secara logikanya itu dia mundur satu langkah gitu loh dari tujuannya dia gitu. Terus ini jumlah lompatannya nambah. Terus kalau X-nya lebih dari 1, dia lompatannya itu akan lompatan ditambah X min 1. Kan X-nya itu jaraknya ya, kalau misalnya jaraknya lebih 1, dia lompatannya akan berjumlah dia akan berjumlah lompatan ditambah X min 1 karena tempat kayak tempat awal kita berdiri itu kan ada di 1, jadi dia X min 1. Terus nanti akan nge-print F jumlah lompatannya berapa sesuai dengan outputnya ya, jadi ini outputnya jumlah lompatannya. Oke, terus lanjut soal selanjutnya yaitu ini Mr. Number. Ini wancoy yang ingin membayar motor dengan jumlah uang di dompetnya yang bilangan prima. Oke, jadi di sini saya membuat fungsi isPrime dulu buat nyari bilangan primanya. Nah, jadi kalau misalnya n-nya, misalkan di sini kita ada masukan long n karena dia constraint-nya itu sampai berapa? Sampai 10 pangkat 10. Jadi saya pakai long. Nah, kalau misalnya bilangan masukannya itu kurang dari 2, dia akan nge-return false karena bilangan prima yang kurang dari 2 itu nggak ada. Jadi kayak kalau misalnya bilangannya kurang dari 2, dia nggak mungkin prima. Terus kalau misalnya n-nya itu sama dengan 2 atau n-nya sama dengan 3, dia akan nge-return true karena di sini kenapa 2 sama 3? Karena nanti di fungsi seterusnya ini kalau bisa dimodulo 2 dan bisa dimodulo 3, dia nanti akan nge-return false. Jadi di sini kalau misalnya dia 2 dan 3
dia akan return true. Jadi di sini saya ngecek dulu satu-satu dari angka 1, 2, 3 sampai 5. Terus lanjut, ini buat selanjutnya itu long i sama dengan 5. Saya akan ngecek untuk angka 5 karena angka 4 kan dia termasuk bisa di modulo 2, jadi dia nggak termasuk bilangan prima. Nah, kalau misalnya kalau misalnya dia itu 5, kan misal i pangkat i dikali i, maksudnya i kuadrat itu kurang dari sama dengan nilai yang awal. Dia kalau misalnya maksudnya gini kalau misalnya bilangan awalnya ini bisa di modulo dengan 5, berarti kan dia bukan prima karena dia bisa dibagi oleh bilangan 5 gitu kan. 5 ini prima ya. Atau bilangannya ini bisa dibagi dengan 5 tambah 2, dia akan bernilai false. Kenapa 5 tambah 2? Karena kalau 6 itu kan dia bisa di modulo 3. Nah, kalau 7 dia prima juga kan. Jadi di sini udah dicekin langsung gitu 5 sama 7-nya. Terus lanjut, kalau i-nya ini, i yang selanjutnya dia akan menjadi i plus 6. Kenapa plus 6? Karena jarak dari angka prima terakhir si 5 ini ke 5, 7, 11 itu adalah 6. Jadi 11 dikurangi 5 kan 6. Jadi buat ngecek satu-satu biar bilangan primanya itu ngeceknya nggak susah-susah, jadi kita i-nya tuh plus 6 langsung gitu. Soalnya kalau dia plus 1 kan itu ya nanti masuk kalau misalnya dia plus 2, plus 3, plus 4 itu kan udah termasuk di ngecek di sini gitu. Jadi dia plus 6. Nah, kalau misalnya ini semua bener, kalau misalnya ini semua nggak termasuk ke ini kan berarti dia bener prima ya. Jadi dia nge-return true. Terus lanjut ke int main-nya. Sini mendeklarasikan integer n, long h, long array a yang indeksnya 55. Kenapa 55? Soalnya constraint-nya itu 50. Saya pakai 55 soalnya kalau 51 kayaknya itu deh. Saya WA terus soalnya. Jadi saya coba 55. Nggak tahu sih yang bikin salah itu apa bukan. Terus long primes 55 ini buat nyimpen angka apa aja yang termasuk bilangan prima. Terus ini prime count, artinya ada berapa banyak bilangan primanya yang awalnya tuh 0. Terus ini scan f untuk nge-scan banyaknya ini n-nya tuh kalau nggak salah banyaknya jumlah uang dia sama harga motornya. Banyaknya jumlah uang dia sama harga motornya. Terus ini pakai fungsi for untuk nge-scan f untuk masukin nilai banyak uang dia dari n ini. Jadi dia kalau misalnya i-nya kurang dari n, i-nya akan nge-plus. Terus ini nanti setiap angkanya setiap uangnya dia akan dimasukkan ke array A. Terus selanjutnya sini saya pakai fungsi for buat ini saya manggil fungsi isPrime yang tadi untuk ngecek apakah indeks-indeksnya itu termasuk prima apa bukan. Jadi saya ngecek dari indeks yang paling pertama dulu di array A. Ini di indeks yang pertama ke 0 itu saya ngecek dulu apakah dia prima atau bukan. Kalau misalnya dia prima, dia akan masukin indeksnya itu ke dalam primes ini, ke dalam array primes ini. Terus prime count-nya ini berfungsi buat nambahin indeksnya. Misal tadi udah dapat, misal uangnya dia itu 2, terus dia kan termasuk bilangan prima, dia nanti akan dimasukin ke indeks pertama. Terus nanti jumlah indeksnya kan nambah, jadi prime count-nya plus, jadi nambah gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya prime count-nya itu kalau misalnya prime count-nya itu 0, kan berarti nggak ada bilangan prima ya, nggak ada yang termasuk prima. Nah, dia akan nge-print f, wah angkanya nggak cocok nih. Terus kalau misalnya total kan terus ini saya ngedeklarasiin long total yang awalnya tuh 0 karena total primanya 0 akan awalnya. Terus ini pakai fungsi for buat ngitung totalnya. Jadi kalau misalnya prime count-nya ini lebih dari 0, dia akan nambahin total
total kalau misalnya prime countnya ini lebih dari 0, maksudnya ada bilangan prima, kita akan ngecek dulu apakah bilangannya itu cukup untuk bayar motornya. Total ini buat ngecek uang akhir kita dari kayak jumlah bilangan prima tersebut apakah sudah cukup untuk bayar motor. Nah, kalau misal totalnya itu lebih dari sama dengan harga H, itu kita akan ngeprint, wah angkanya cocok nih, angkanya adalah ini bla 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 bla. Terus ini ngeprint angkanya itu pakai ini fungsi for. Terus ngeprint F. Ini saya kasih spasi di sini biar ada spasinya. Terus ngeprint F bilangan apa aja tadi yang udah kita masukin ke array primes-nya ini. Terus udah ngeprint n line. Terus kalau misalnya enggak sesuai dengan ini, maksudnya enggak sesuai dengan ini semua, dia akan ngeprint F, waduh angkanya kurang nih, minta bedul dulu deh. Jadi kalau misalnya dia kurang dari kurang dari sama dengan H, maksudnya bukan, kalau misalnya dia nggak cukup untuk bayar motornya, dia akan ngeprint gini. Ini harusnya ada else, kayaknya kehapus deh mas, maaf ya, sumpah kehapus. Oke, sekian, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini perfectly balance, ini yang palindrom apakah bisa diatur ulang itu palindrom. Oke. Di sini saya bikin fungsi integer panjang untuk ngecek berapa panjang dari test case yang dimasukin. Ini jadi misalnya ini kan integer panjang, terus kita masukin kita ngambil input berapa string yang dijadiin test case itu. Terus selama si array-nya ini belum nyampe ke ini kan, kalau di string char itu di akhir string itu ada ini tanda end line ini, tanda ini. Jadi selama dia belum nyampe ke sini, dia pokoknya dia panjangnya itu akan i++ terus. Terus nanti kita nge-return berapa panjangnya si string ini, nge-return i jadinya. Terus ke int main utamanya. Di sini ngedeklarasiin int t sebagai jumlah test case-nya. Jadi kita nge-scan f test case-nya, jumlah test case-nya. Terus di sini kayak fungsi yang tadi kita nge-print kita nge-scan f setiap test case-nya. Jadi misalnya test case-nya itu awalnya 0, terus kalau misalnya i-nya masih kurang dari t, dia akan nambah ini baru, scan f baru. Ya gitu. Terus ini constraint-nya panjang array-nya 55 karena constraint-nya 50. Terus di sini frag itu buat ngecek berapa kali huruf A sampai Z itu muncul. Awalnya kan 0. Terus di sini inline panjang itu buat ini manggil yang panjang, buat manggil fungsi yang panjang ini. Nah, kalau misalnya kan integer i sama dengan 0. Nah, kalau misalnya len-nya itu lebih dari i, berarti kan dia akan misal gini. Nah, kan ini kita tuh ngubah dia ke bentuk ASCII gitu. Jadi pakai tabel. Kan kalau di ASCII A itu 97. Nah, si panjangnya ini kita gimana sih? Si S1 kan di sini array dari test case yang dimasukin itu kita ambil indeks pertamanya.
tiap indeks tuh kita cek lah satu-satu, terus kita kurangin A. Kenapa A? Karena kan huruf paling awal itu A ya, dan A itu di ASCII itu 97. Jadi misal apa sih, indeks pertamanya itu A, kan A dikurangi A itu 0. A dikurangi A itu 97 kurang 97 itu 0. Kalau B jadinya 98 dikurangi 97 itu 1, dan seterusnya gitu. Terus di sini mendeklarasikan integer jenis yang awalnya itu 0, terus duplikat lebih. Jenis ini untuk kita ngecek berapa banyak jumlah huruf yang munculnya tuh lebih dari satu, maksudnya ada duplikatnya gitu. Terus kalau misalnya munculnya lebih dari atau sama dengan 2, itu di duplikat lebih. Ini ngecek yang jenis dulu, ngecek yang jenis sama duplikat lebih. Kita ngecek dari huruf yang pertama dulu. Kan hurufnya tadi misal frekuensi yang A, kan kalau A dikurangi A kan dia 1. Kan dia 0. Kita cek dulu dari 0. Jadi sini ngecek I sama dengan 0, terus I kurang dari 26 karena Z tuh 25 kan dia. Soalnya A-nya 0, terus B-nya 1, jadi Z-nya 25. Kita ngecek satu-satu. Nah, kalau misalnya frekuensi jumlah dia muncul itu kurang dari 0, berarti lebih dari 0 maksudnya. Lebih dari 0, maka jenisnya akan nambah karena misal nih A-nya munculnya lebih dari 0, berarti dia nambah jenisnya A gitu. Terus kalau misalnya dia frekuensi munculnya lebih dari sama dengan 2, berarti dia kan ada duplikat lebihannya ya, jadi duplikat lebihnya nambah. Terus di sini di bagian outputnya, kalau misalnya jenisnya itu lebih dari 1, maksudnya ada yang duplikat, ada yang muncul lebih dari 1 dan duplikat lebihnya itu lebih dari 2 atau sama dengan 2, berarti kan dia bisa dijadiin palindrom lain. Jadi dia akan ngeprint perfectly balanced. Terus kalau misalnya enggak, kalau misalnya else, dia akan ngeprint there was no other way. Oke, sekian. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini urutan ini yang pencurian barang. Di sini mana ya? Urutan. Oke, di sini saya bikin fungsi panjang dulu untuk nyimpen panjang string dari barang yang dicuri, yang diinputkan. Sini caranya kurang lebih sama kayak yang Mr. Number tadi. Bukan palindrom maksudnya, palindrom tadi. Nah, jadi sini kita masukin sebuah char, string char maksudnya buat sebagai kita ngecek ya panjangnya ini. Terus kita buat ngitung panjangnya ya, kita selama dia belum nyampe ke end line, maka jumlahnya itu akan nambah terus. Misal dia buku kan, BUKU, terus di akhir stringnya itu ada end line gini kan, maka dia akan nambah terus. Misal di B dia kan belum sampai sini, dia jumlahnya akan nambah terus. Ini cuma buat ngitung panjangnya aja sih. Terus di integer utamanya ini saya mendeklarasikan integer T sebagai banyaknya jumlah sebagai jumlah ini yang akan dimasukin, jumlah barang yang akan dimasukin. Terus di sini saya pakai getchar karena kan di sini biar dia tuh bisa ambil kayak mengabaikan spasi gitu loh. Terus di sini saya mendeklarasikan char ini array 2 dimensi. Jadi barang ini dia terdiri dari 30 indeks kalau nggak salah, dan setiap indeksnya itu dari 105 char. Terus ini hurufnya juga 30. Buat ini hurufnya itu untuk ngambil huruf pertama dari tiap nama barang itu kan, yang dicek huruf pertama. Terus di sini kita akan ngecek satu-satu gitu. Ini kita memastikan agar huruf pertamanya itu huruf besar semua. Jadi di satu-satu di scanf kita ambil gimana sih? Kan kita nge-inputin barang. Nah, ini barangnya, terus kita masukin ke array barang di indeks ke I. Indeks pertama maksudnya. Nah, terus kalau misalnya huruf pertamanya
kalau misalnya huruf pertama dari barang yang dimasukin itu spasi, maksudnya belum ada, itu kita J++, jadi kita cek ke selanjutnya. Nah, kalau misalnya hurufnya itu huruf kecil, kita akan ubah dia jadi huruf besar dengan cara barang indeks ini masih pakai tabel ASCII, jadi misal nih si A kan, dia itu huruf kecil, terus kita mau ubah dia jadi huruf besar tuh, jadi dikurangi 32. Kenapa 32? Karena selisih dari huruf besar ke huruf kecil itu 32. Jadi kita ubah si A nya ini jadi huruf besar gitu kalau misalnya yang A. Ya, ini if barang lebih dari sama dengan A dan barangnya kurang dari sama dengan Z. Maksudnya kalau misalnya barangnya itu huruf kecil dan sampai Z, ya gitu deh. Nah, kalau enggak, berarti hurufnya ini kita masukkan ke dalam indeks ke dalam array barang. Kebalik. Berarti huruf pertama barangnya ini kita masukin ke indeks huruf ini untuk ngambil huruf pertamanya. Terus di sini kita ngeprint dulu buat yang barang telah hilangnya si printf. Terus habis itu di sini kita ngecek kalau misalnya kan gini, kan dia saya ngedeklarasiin integer naiknya itu 1. Kenapa 1? Soalnya di sini kan kita akan ngecek ya huruf yang sekarang itu apakah lebih kurang dari sama dengan huruf i-1. Kalau misalnya ini i-nya 0, nanti jadi -1. Enggak itu dong, enggak ada. Kalau misalnya dia huruf yang sekarang itu kurang dari sama dengan huruf yang gini, misal nih kita pakai indeks yang kedua, misal huruf kedua itu dia kurang dari sama dengan huruf yang sebelumnya, kan dia berarti nggak urut, jadi dia nggak naik, jadi naiknya itu false. Terus kita langsung berhentiin programnya. Kita berhentiin programnya, terus nanti dia akan nge-printf ini mana sih, apakah Jumonji melakukan kesalahan. Nah, kalau misalnya enggak, kita lanjut ke if ini. Kalau if naiknya itu true, berarti kan dia nggak nge-skip barang, jadi dia nggak melakukan kesalahan. Sini ada integer skip 0 awalnya, terus ada array char string maksudnya string char yang hilang. Maksudnya tuh ini hilang ini buat ngumpulin nama kayak apa sih, kayak apa ya, ngumpulin barang-barang yang hurufnya hilang gitu, barang-barang dengan huruf tertentu yang hilang ya gitu. Terus ini IDX buat sebagai sebagai indeks dari hilangnya. Pokoknya kita indeks itu buat nentuin ada berapa jumlah barang hilang yang ke skip. Terus ini kita ngecek untuk ngecek apakah ada barang-barang yang skip, itu pakai char previous, itu hurufnya dari indeks yang sekarang dikurangi yang 1, terus char maksudnya current, itu untuk ngecek huruf yang sekarang lagi kita cek gitu. Jadi misalnya huruf yang sekarang dikurangi huruf yang sebelumnya itu lebih dari 1, berarti kan dia selisihnya nggak 1, berarti dia selisihnya antara 2, 3 atau lebih gitu kan. Kan kalau di ASCII A dikurangi B kan selisihnya cuma 1, B kurangi C juga kebalik, C kurangi B juga dia selisihnya cuma 1. Jadi kalau misalnya selisihnya lebih dari 1 kan dia berarti nge-skip, ada barang yang ke-skip gitu. Jadi skipnya ini skipnya ini kita nyatakan sebagai true, jadi dia ada yang ke-skip gitu.
Terus ini buat ngecek barang yang hilang. Terus habis itu oh ya, ini kan apa sih namanya, ini untuk ngecek huruf apa aja yang di skip, terus termasuk barang hilang yang belum ditemuin gitu. Kita masukin huruf depannya ke array hilang. Terus ini IDX-nya kita tambahin, karena misal nih habis apel hilangnya D hilangnya D gitu kan, B sama C-nya skip, kita masukin B-nya ke sini, terus ini indeksnya nambah gitu, jadi bisa masukin C nanti gitu. Terus di akhir fungsi kita tambahin endline, jangan lupa. Nah, kalau misalnya skipnya itu true kan berarti kita masih ada barang dengan huruf apa gitu yang hilang. Sini kita ngeprint kayak gini, kita masukin barang apa aja tadi yang hilang. Terus else kalau misalnya kalau misalnya kok sih misalnya, nah else berarti kan dia nggak nge-skip, berarti dia udah urut terus akan mencuri barang selanjutnya. Berarti char next-nya itu huruf T-1. Kenapa T-1? Soalnya misal nih kita udah nemuin barang A, B, C, D, yang selanjutnya dicuri kan E. Berarti indeks terakhir kan endline yang ini kan indeks terakhirnya kan ini. Nah, agar kita bisa ngambil huruf terakhir yang hilang, berarti kan T-1 karena dia indeks terakhir. Jadi indeks terakhir dikurangi 1 kan berarti indeks belakangnya yaitu huruf terakhir yang dicuri. Nah, terus agar dia bisa menentukan huruf apa yang akan dicuri selanjutnya, dia ditambah 1. Misal nih habis huruf A itu kan huruf B, berarti kan habis 97 plus 1 kan habis 97 kan A itu 97 plus 1 jadi 98 itu B. Kita ngeprint Jumonju mungkin akan mencuri barang dengan huruf apa gitu yang selanjutnya yang sesuai dengan ini pernyataan ini. Terus ini else-nya yang tadi yang buat kalau misalnya dia salah. Nah, sekian demonstrasi saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan itu masih kurang revisi yang tadi yang ada salah hapus. Terima kasih banyak.